Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Iman Santoso, Ketika Jadi Muda. Selamat menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan berikan komen. Oke, gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, terus belajar walaupun di rumah saja. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang limit fungsi aljabar, di mana limit fungsi aljabar ini merupakan salah satu rangkaian dari ilmu kalkulus. Sebelum kalian belajar ilmu turunan atau diferensial, maka terlebih dahulu diperkenalkan limit fungsi. Apa itu limit? Limit secara harfiah mudahnya adalah mendekati. Jadi sesuatu yang mendekati itu belum tentu pas di situ, tapi menuju sebuah bilangan yang kita kehendaki. Nah, secara matematis kita coba definisikan apa itu limit fungsi. Bahwa limit merupakan nilai pendekatan. Jadi artinya limit fungsi fx untuk x menuju a dapat dinyatakan dalam bentuk limit fx x menuju a. Bentuknya demikian, ya. Nah, artinya bahwa jika limit fx sama dengan menuju a itu adalah L, maka secara sederhana dapat kita katakan bahwa fx itu mendekati nilai L untuk x mendekati nilai a. Nah, secara geometris digambarkan demikian. Jadi saat x-nya itu menuju a, baik dari kiri maupun dari kanan, maka ada sebuah nilai fungsi yang mendekati L, baik dari atas maupun dari bawah. Nilai fungsinya. Ya, jadi saat X menuju A, entah itu dari kiri, entah itu dari kanan, maka ada nilai fungsi sama dengan L, entah itu dari atas atau dari bawahnya. Secara definisi secara sederhana demikian. Ya. Jadi saya ambil contoh misalkan. Limit fx sama dengan limit fx menuju a. Untuk fungsi fx sama dengan 2x plus 1. X menuju a, x menuju 2 itu. Contoh untuk x menuju 2 ya. Jadi x menuju 2 itu berarti belum sampai 2. Nah, kita akan gambarkan dalam tabel demikian. X menuju 2 misalkan 1,98, maka nilai fungsinya 4,96. Atau 1,99, maka nilai fungsinya 4,98 dan seterusnya. Lalu untuk X menuju 2 dari kanan, katakanlah mendekati 2 itu 2,01, maka nilai fungsinya 5,02. Atau 2,02, maka nilai fungsinya 5,04 dan seterusnya. Makin dia menuju 2 dari kiri, baik dari kanan, menuju sebuah bilangan yang sama, yaitu mendekati 5. Dengan demikian, maka nilai limit fungsinya untuk 2x plus 1x menuju 2 adalah 5. Nah, 5 di sini bukan berarti 5 yang sebenarnya ya. Karena pengertian dari 5 di sini beda dengan F2. Kalau F2 benar-benar 2 kali 2 tambah 1 itu 5. Nah, 5-nya ini eksak. Pasti gitu ya. Pasti 5. Tapi kalau 5 yang ini adalah hanya mendekati aja. Jadi belum sampai 5. Bisa 5,000002, bisa 4,999999. Gitu ya. Jadi dengan kata lain bahwa limit
X menuju 2 untuk 2X plus 1 itu sama dengan 5. Tapi makna 5 di sini beda dengan makna 5 F2. Kalau F2 benar-benar 5. Gitu ya. Nah, secara sederhana demikian. Ya, jadi 5-nya itu mendekati 5. Nah, contoh lagi, misalkan untuk fx menuju A, misalkan rumus fungsinya 2 per X min 1. Untuk X menuju 1 misalkan. Saat X-nya menuju 1 dari kiri, katakanlah 0,98, maka nilainya min 100. Atau mendekati lagi 1 dari kiri 0,99, ternyata nilainya min 200. Mendekati lagi 1 dari kiri 0,99, maka mendekati nilai 1000 dan seterusnya. Nah, sedangkan menuju X menuju 1 dari kanan, katakanlah 1,02, nilainya 100, mendekati 1 dari kanan 101, nilainya mendekati 200 dan seterusnya. Ternyata dari kiri dan dari kanan tidak saling ketemu. Maka kita katakan limit X menuju 1 untuk 2 per X min 1 itu tidak ada. Karena antara dari kiri dan dari kanan tidak ketemu sebuah nilai yang sama. Kalau yang tadi menuju nilai yang sama yaitu 5. Dari kiri 4,999, dari kanan 5,0001. Jadi menuju nilai yang sama. Sedangkan ini tidak menuju nilai yang sama. Nah, dengan demikian bisa kita katakan bahwa sebuah limit sebuah fungsi akan nilainya akan ada apabila limit kiri sama dengan limit kanannya. Jadi limit fx x menuju A sama dengan L jika limit fx untuk dari kiri sama dengan limit fx untuk x menuju kanan. Nah, kiri itu lambangnya di situ pangkat min 1 ya, pangkat min. Jadi limit kiri penulisannya kalau mau ditulis bahwa limit x menuju 1 dari kiri untuk 2 per X min 1 ternyata tidak sama dengan limit X menuju 1 dari kanan untuk 2 per X min 1. Nah, ini berarti tidak ada limit. Artinya berarti tidak ada limitnya. Karena syarat sebuah limit ada berarti apa? Limit kiri sama dengan limit kanan. Gitu ya. Jadi secara umum sebuah limit fungsi fx x menuju A itu sama dengan L mengandung pengertian bahwa untuk setiap epsilon positif yang diketahui bagaimanapun kecilnya ada kaitan dengan delta lebih dari 0 sedemikian sehingga mutlak X kurang dari A lebih dari 0 kurang dari delta, di mana mutlak fx min L itu nilainya kurang dari epsilon. Jadi secara matematik kita katakan bahwa selisih X minus A mutlaknya positif tapi kurang dari delta, di mana atau sedemikian hingga nilai selisih fx min L mutlaknya itu juga kurang dari epsilon. Epsilon dan delta itu melambangkan bilangan yang sangat kecil. Jadi tidak pernah menyentuh walaupun selisihnya sangat kecil. Walaupun selisihnya 0,00001 masih ada selisih. Jadi ibaratnya kalau misalkan kalian mengadakan sebuah kegiatan di laboratorium misalkan, kalau ada selisih yang kecil dalam arti mungkin masih mili, bisa jadi suatu saat akan meledak. Suatu saat akan terjadi masalah. Walaupun selisihnya 0,001 mikron, bisa jadi suatu saat akan masalah. Kebocoran kecil, tapi lama-lama mungkin suatu saat akan makin besar. Gitu ya. Oke, itu secara matematisnya. Limit sebuah fungsi itu mendekati sebuah nilai tertentu apabila dituju sebuah nilai tertentu. Jadi secara intuitif kita bisa katakan bahwa proses pencarian nilai limit suatu fungsi secara intuitif
Namun proses tersebut akan dirasa sangat lamban apabila kita membuat tabel setiap kita mau mencari sebuah limit. Dan tidak akan efisien pasti, waktunya akan lama. Nah, untuk mengantisipasi perhitungan limit seperti itu, biasanya dilakukan dengan menggunakan perhitungan aljabar biasa, yaitu substitusi langsung. Jika ada masalah bentuknya misalkan 0/0 atau bentuk tak tentu, maka kita langsung memfaktorkan atau ubah ke dalam bentuk lain dengan cara merasionalkan penyebut, kemudian membagi dengan pangkat tertinggi, mengalihkan dengan faktor lawan, dan seterusnya. Gitu ya? Secara umum demikian. Nah, saya ambil contoh misalkan limit X menuju 1, X plus 3. Nah, nggak usah dibuat tabel, substitusi langsung aja. Berarti 1, salah ini harusnya 1 tambah 3, atau rumusnya ini 2 ya. Nah, sebentar, ini nomor 1 itu ini 2 maksudnya. 2X tambah 3 berarti 2 kali 1 tambah 3 adalah 5. Itu substitusi langsung. Nah, nomor 2 saat disubstitusi langsung akan ada masalah. Kalau substitusi langsung diperoleh hasilnya adalah 1 tambah 2 kurangi 3 itu 0. 1 kurangi 1 juga 0. Artinya 0/0. Nah, 0/0 itulah yang dimaksud dengan bentuk tak tentu. Nah, kalau ini yang terjadi, maka yang harus kalian lakukan adalah faktorkan. Apa faktornya? X menuju 1 berarti faktornya adalah X min 1 pasti. Karena itu yang menyebabkan nolnya. Tinggal faktor yang lainnya adalah tinggal sesuaikan. Berarti kalau min 3, min 1 tambah 3. Nah, setelah ada faktor yang sama, maka ini yang dieliminasi. Dieliminasi sehingga yang terjadi limit fungsinya menjadi X plus 3 saja. X plus 3 maksudnya ya ini. Nah, X plus 3 sehingga nilainya adalah 4. Bisa dimengerti? Oke, contoh lainnya misalkan gini. Untuk X menuju A ya secara langsung. Yang pertama substitusi langsung apabila diperoleh nilai bentuk tak tentu 0/0, tabringga per tabringga, tabringga min tabringga, dan seterusnya. Maka langkah pertama adalah faktorkan. Kalau disubstitusikan nilainya adalah mendapatkan nilai itu. Ya. Oke, jadi yang pertama substitusi langsung hasilnya X menuju minus 2 berarti 2 kali min 2 tambah 5 berarti 1 ya. Lalu yang nomor 2 substitusi langsung hasilnya juga tidak 0/0 berarti itulah jawaban nilai limitnya. Intinya kalau bukan bentuk tak tentu 0/0, tabringga per tabringga, tabringga min tabringga, dan seterusnya, nanti ada bentuk-bentuk tak tentu yang lain, maka itulah nilai limitnya walaupun isinya 0. Gitu ya. Tapi nomor 3 disubstitusi langsung hasilnya ternyata juga tidak 0. Nah, sekarang yang kedua cara faktorisasi. Cara faktorisasi itu apabila substitusi langsung diperoleh nilai bentuk tak tentu 0/0, maka tentu faktornya adalah sesuai dengan X menuju berapanya. Kalau dia X menuju A, maka faktornya berarti X min A. Ya. Sehingga kalau ada Fx per Gx, X menuju A itu hasilnya 0/0, maka pasti ada faktornya adalah X min A, X min A. X min A nya coret sehingga tinggal rumus baru PQ per Px Qx. Nah, ini substitusikan dan hasilnya jangan sampai 0/0 lagi. Yang penting bawahnya tidak 0, atasnya tidak 0. Berapapun itu kalau tidak sama 0/0 maka itulah nilai limitnya. Gitu ya. Oke, diambil contoh misalkan X pangkat 3 min 8 per X min 2. Nah, tentu disubstitusi langsung 8 min 8 0, 2 min 2 juga 0, 0/0. Maka caranya faktorkan. Apa faktornya? X menuju 2. Nah, X menuju 2 berarti coret atas dan bawah, maka tersisa X kuadrat plus 2X plus 1. Baru substitusi langsung. 2 pangkat 2 tambah 2 kali 2 tambah 2 berarti 12. Begitupun nomor 2. Substitusi langsung 0/0, maka faktornya X menuju 1 berarti X min 1.
Faktorkan, diperoleh berarti 1 plus 1 plus 1 per 1 plus 1. 3 per 2. Yang 3 juga sama. Hasilnya 0 per 0, faktorkan. Karena X menuju 0 ya berarti faktornya X. Keluarkan X kuadrat min 3X. Bawah keluarkan X min 1. Yang atas hasilnya adalah, oh salah ini. Yang atas hasilnya ini 1 ya, bukan 0, sorry. Ini 1 tentu bukan dong ya. 0 betul 0 ya. Bentar. 0 berarti ini yang salah. Di akhirnya yang salah, ini harusnya 0. Kalau 0 berarti ya 0 min 0 ya. Tapi bawahnya adalah 0 min 1. Jadi 0 per 1. 0 per 1 ya berarti 0. Gitu ya. Bisa dimengerti? Nah, contoh lainnya, substitusi langsung 0 per 0 berarti faktorkan. Atau kalikan sekawan dulu boleh. Nah, ini dikalikan sekawan dulu, baru disubstitusikan. Atau bisa juga kalian langsung faktorkan. Jadi faktornya limit X menuju 2. Berarti faktornya akar X min akar 2 kali akar X plus akar 2. Itu langsung difaktorkan. Bawahnya adalah tetap akar X min akar 2. Nah, sama nih akar X min akar 2. Jadi hasilnya adalah akar 2 plus akar 2. Jadi 2 akar 2. Gitu ya. Oke, saya kira itu untuk beberapa contoh limit fungsi aljabar X menuju sebuah bilangan dengan cara substitusi langsung dan pemfaktoran. Ikuti terus video-video tentang limit fungsi aljabar sampai kalian paham betul. Berikan komentarnya jika ada ketidakpahaman atau kekeliruan dalam penyajian, dan berikan like jika kalian menyukainya. Yang belum subscribe, di-subscribe agar selalu dapat video terbaru dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.